Shalom, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami. Materi kami yaitu kekristenan dan demokrasi dalam hidupku. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Lencinde Purba dan teman-teman saya Haikel, John, Rizal, dan Yeni. Demokrasi. Pemerintahan demokrasi menganut asas bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Dengan ini, pemerintah demokrasi sebagai berikut. 1. Mengakui partisipasi rakyat dalam pemerintah. Misalnya, peran serta rakyat dalam pemilu. Kedua, mengakui hakikat dan martabat manusia. Misalnya, tindakan pemerintah dalam melindungi HAM. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kedaulatan dan kekuasaan. Kedua kata ini digabung menjadi demokratia yang artinya kekuasaan rakyat. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat yang mengandung 3 pengertian. Yang pertama adalah pemerintah dari rakyat atau government of the people. Hal ini berarti pemerintah yang sah dalam pemerintahannya yang main government. Dapat pengakuan dan kedudukan dari rakyat. Yang kedua yaitu pemerintah oleh rakyat. Ini berarti pemerintah menjalankan kekuasaan atas nama, bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. Pemerintah rakyat melalui perwakilannya atau DPR dapat menguasai jalannya. Yang ketiga, pemerintah untuk rakyat. Ini mengandung pengertian bahwa pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah harus mendengarkan partisipasi rakyat. Jadi hakikat pemerintah yang demokratis adalah apabila ketiga hal tersebut dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan. Ciri-ciri pemerintah demokrasi. Dalam perkembangan selanjutnya, demokrasi menjadi sesuatu yang diterima dan dipakai oleh seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah: yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keenam, adanya kebebasan pers atau media massa untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang kedelapan, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang kesembilan, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, suku, agama, dan golongan. Persamaan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kekristenan. Nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya sejajar atau sama dengan nilai kekristenan. Yang pertama ada demokrasi berhubungan erat dengan HAM. Demokrasi adalah perwujudan dari HAM dalam perjanjian lama. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memiliki hak untuk hidup, dihargai sebagai ciptaan Allah. Demikian memiliki kehendak bebas tercatat dalam Kejadian 1 dan 2. Manusia memiliki hak dan kebebasan untuk membentuk, merencanakan, dan mengambil keputusan di masa depan hidupnya. Yang kedua, demokrasi berhubungan dengan Tuhan Yesus selalu mengajarkan manusia untuk memperhatikan hak yang terpinggirkan. Hal ini terungkap dalam hukum kasih, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang ketiga, demokrasi berhubungan dengan musyawarah. Musyawarah adalah cara penyelesaian yang harus dilakukan ketika persoalan terjadi. Dalam perjanjian lama, Raja Daud berunding dengan umat Tuhan untuk memindahkan tabut Allah dalam perjanjian 1 Tawarik 13 ayat 1-8. Sistem demokrasi dalam kehidupan kita. Baik, sistem demokrasi dapat kita temui dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Semua kegiatan dalam kehidupan kita yang berasalkan kesetaraan manusia, menghargai pendapat orang lain, dan musyawarah dapat digolongkan sebagai tindakan yang demokratis. Pada dasarnya, manusia ingin mendapat perlakuan yang sama dan mendambakan kesetaraan, sehingga hampir semua tindakan dan harapan manusia sering berkaitan dengan nilai-nilai demokratis. Di bawah ini beberapa contoh tindakan yang sering kita lakukan berkaitan dengan nilai-nilai demokratis. Yang pertama yaitu A. Dalam keluarga. Poin-poinnya yaitu memberikan perhatian yang sama kepada semua anggota keluarga. Yang kedua, menyelesaikan masalah keluarga dengan berunding bersama keluarga. Yang ketiga, menghargai pendapat setiap anggota keluarga. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi. Baik, yang B yaitu dalam sekolah. Poin-poinnya yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan semua teman, mengikuti pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS, memberikan pendapat dengan cara yang benar dalam diskusi maupun di satu kelas atau sekolah, menghargai pendapat orang lain, dan mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah. Yang C yaitu dalam masyarakat. Poinnya, menjaga ketentraman dan kedamaian di lingkungan bermasyarakat, menyelesaikan masalah melalui musyawarah dengan pikiran yang jernih, aktif mengikuti kegiatan pertemuan RT atau pertemuan lainnya, selalu menjalankan keputusan bersama, misalnya melaksanakan kerja bakti, dan yang terakhir yaitu menghargai orang lain dan tidak membeda-bedakan anggota masyarakat. Pemerintahan gereja. Gereja sangat menghargai sistem demokrasi. Sistem demokrasi membuka kesempatan umat Tuhan untuk berperan serta dalam memilih pemimpin dan juga meminta pertanggungjawab pemimpin. Bahkan ada gereja yang jemaatnya bebas memilih pendeta yang akan melayani di gereja tersebut. Kebebasan dalam memilih seorang pelayan di dalam gereja memperlihatkan sebuah persamaan antara sistem demokrasi dengan sistem pemerintahan gereja, walaupun tidak semua gereja sama. Secara umum ada 3 bentuk pemerintahan gereja, yaitu yang pertama episkopal, yang kedua kongresional, dan yang ketiga presbiterian. Terima kasih. Shalom.